Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi di bab ketiga untuk semester ini, yaitu mengenai sistem persamaan linear tiga variabel atau kita sebut dengan SPLTV. Sebelum memulai belajar pada hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Semoga materi hari ini bisa dengan mudah dipahami dan kita juga selalu dalam keadaan sehat. Nah, agar kita lebih mudah mempelajari materi ini, kalian harus bisa mengingat kembali materi di SMP, yaitu mengenai SPLDV. SPLDV itu apa? SPLDV itu sistem persamaan linear dua variabel, yang nantinya kalian lebih ke istilahnya yang materi mengenai eliminasi dan substitusi. Nah, silakan diingat kembali bagaimana cara mencari nilai X dan Y menggunakan metode eliminasi substitusi. Nah, ada 4 topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai bentuk umum, kedua yaitu jenis-jenis penyelesaian, yang ketiga cara untuk menyelesaikannya, dan yang keempat yaitu contoh soalnya. Kita ke bagian yang pertama, yaitu mengenai bentuk umum. Kita ke persamaan linear tiga variabel. Dari kalimatnya saja sudah terlihat persamaan linear tiga variabel. Artinya ini bentuknya linear. Linear itu berarti pangkat tertinggi variabelnya itu 1. Kalau persamaan kuadrat nanti pangkat tertinggi variabelnya itu 2. Nah, ini persamaan linear berarti pangkat tertingginya itu 1. Dan ada istilah juga 3 variabel, berarti nanti akan ada 3 variabel. Contohnya misal X, Y, Z. Terus misal M, N, L, dan yang lain. Nah, untuk bentuk umumnya itu seperti ini. AX plus BY plus CZ sama dengan D. Ini bentuk umum persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk keterangannya, A, B, C, dan D itu tidak boleh kalau keempatnya itu 0. Kalau salah satunya 0 itu boleh, 2 0 juga boleh. Yang penting tidak semuanya itu 0. Berarti ada 4 suku, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat, yaitu A, X, B, Y, C, Z, dan D. Nah, variabelnya itu X, Y, Z. A, B, C-nya disebut dengan koefisien, yaitu koefisien dari X berarti A, koefisiennya Y itu B, koefisiennya Z itu C. Dan D ini disebut apa? D itu disebut dengan konstanta. Sudah paham ya mengenai persamaan linear 3 variabel. Nah, bagaimana dengan sistem persamaan linear 3 variabel? Tadi kalau persamaan linear 3 variabel itu hanya cukup satu persamaan. Nah, kalau sistem persamaan berarti terdiri dari 3 persamaan. Ada 3 persamaan. Ya, ini tuh disebut persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Ada 3 persamaan dan ada 3 variabel yaitu X, Y, Z. X, Y, Z ini juga X, Y, Z. Dan variabelnya itu harus sama ya, sama-sama X, Y, Z. Maksimal harus X, Y, Z. Misal hanya X, Y juga tidak masalah, hanya X, Z juga tidak masalah. Nah, ciri-ciri dari sistem persamaan linear 3 variabel yaitu yang pertama memakai relasi tanda sama dengan. Namanya juga persamaan pasti tandanya itu sama dengan. Dan ada 3 variabel, ini X, Y, dan Z. Dan ketiga variabel tersebut berderajat 1. Ini pangkatnya kan 1. Nah, kita ke topik yang kedua yaitu mengenai jenis penyelesaian. Ada 3 jenis penyelesaian dalam SPLTV. Ini untuk pengetahuan saja ya. Misalkan ada sistem persamaan linear 3 variabelnya itu seperti ini. Nah, hanya ada satu penyelesaian itu ketika perbandingan masing-masing koefisiennya itu bernilai tidak sama dengan AI per AJ itu tidak sama dengan BI per BJ, tidak sama dengan CI per CJ. I-nya itu ini nih, 1, 2, 3. Misal A1 per A2 itu tidak sama dengan B1 per B2, tidak sama dengan C1 per C2. Maka nanti hanya akan ada satu penyelesaian.
Nah, tidak mempunyai penyelesaian ketika ini masing-masing dari koefisien itu perbandingannya sama. Misal ini A1 per A2 itu sama dengan B1 per B2, sama dengan C1 per C2, tapi tidak sama dengan yang belakang. Yang konstantanya itu perbandingannya beda. Gampangannya itu di sini koefisiennya itu merupakan kelipatan dari koefisien persamaan yang lain, tapi di konstantanya itu bukan kelipatan. Nanti lebih jelas ke contoh soal ya. Akan ada banyak penyelesaian ketika merupakan kelipatan. Semuanya itu kelipatan, nih. Ini kan berarti kelipatan ya, dengan kata lain itu kelipatan. Nah, ketika masing-masing ini merupakan kelipatan, maka akan ada banyak penyelesaian. Kita ke contoh SPLTV dengan satu penyelesaian. Ini kalau kalian lihat ya, kalau kita lihat, misal kita ke persamaan 1 dan 2 ya. Kita coba perbandingkan 2 per 4, itu terus 1 per 1, terus 1 per 2. 2 per 4 itu dari sini ya. 2 per 4, terus ini 1 per 1. Ini 1 per 2. Ini kan jelas tidak sama dengan. Nah, walaupun ini sama, tapi kan yang ini beda. Berarti ini jelas hanya mempunyai satu penyelesaian. Atau kalau kalian tanpa membuat seperti ini juga bisa kalian lihat ini tuh masing-masing bukan kelipatan dari persamaan yang lain. Maka jelas memiliki satu penyelesaian. Nah, ketika hanya mempunyai satu penyelesaian bagaimana? Nanti penyelesaiannya akan kita bahas di topik ketiga ya. Nah, ini. Bahwa ketiga persamaan ini bukan merupakan saling kelipatan, sehingga mempunyai satu penyelesaian. Metodenya dengan substitusi, eliminasi, dan eliminasi substitusi. Nanti kita bahas. Kemudian contoh SPLTV yang tidak mempunyai penyelesaian. Kalau kalian lihat, ini jelas saling kelipatan nih. Kita coba yang sekarang yang 2 sama 3 ya. Persamaan 2 sama persamaan 3. Kita coba. Koefisien X 4 per 6. Koefisien Y 2 per 3. Koefisien Z 2 per 3. Berarti kan ini jelas sama dengan 4 per 6 kan sama dengan 2 per 3. Terus kemudian kita ke bagian D. 11 per 20. Kan jelas tidak senilai dengan 2 per 3. Berarti tidak mempunyai penyelesaian. Ini sih, konstantanya bukan merupakan kelipatan. Koefisiennya saling kelipatan, tapi konstantanya bukan kelipatan. Maka, sistem persamaan ini tidak mempunyai penyelesaian. Kemudian, contoh SPLTV dengan banyak penyelesaian. Nih, kita coba yang mana tadi sudah 1, 2, terus 2, 3. Kita coba sekarang 1 dan 3 ya. Persamaan 1, ini 2, ini 3. Kita coba persamaan 1 dan 3. Koefisien X berarti 2 per 6. Koefisien Y 1 per 3. Koefisien Z 1 per 3. Berarti 2 per 6 senilai dengan 1 per 3. Dan konstantanya itu 6 per 18. 6 per 18 sama tidak dengan 1 per 3? Jelas sama ya. Itu kan 6 per 18 kalau disederhanakan 1 per 3. Berarti ini merupakan SPLTV dengan banyak penyelesaian karena merupakan saling kelipatan. Koefisiennya juga kelipatan, konstantanya juga kelipatan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menentukan penyelesaiannya yaitu gunakan salah satu persamaan, cukup salah satu persamaan, dan ambil sembarang dua nilai. Misal kalian mau pakai X-nya berapa, Y-nya berapa. Misal X-nya 0, Y-nya 7 juga boleh. X-nya 1, Y-nya 6 juga boleh. Nah, dua nilai ini, ambil sembarang nilai variabel ini, digunakan untuk menentukan variabel yang ketiga. Contohnya seperti ini. Misal kita tadi gunakan persamaan 1 ya. 2X plus Y plus Z sama dengan 6. Nah, kita ambil permisalan. Misal Y-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 7. Nah, cara mencari X-nya tinggal masukkan ke sana. Tinggal substitusi diperoleh X-nya sama dengan min 1. Berarti salah satu penyelesaian sistem persamaan tersebut adalah
min 1,1,7. Dan masih ada banyak penyelesaian yang lain. Silakan kalian boleh mencobanya sendiri. Kita ke topik ketiga, yaitu cara menyelesaikan SPLTV. Ada 3 metode atau 3 cara. Cara pertama yaitu substitusi, cara kedua eliminasi, dan cara yang ketiga yaitu eliminasi substitusi. Untuk masing-masing contohnya silahkan bisa kalian buka di buku atau di LKS kalian. Nanti saya di video ini hanya akan membahas langsung ke cara ketiga. Kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui sistem persamaan ini 3x plus 2y sama dengan 9, 4x min z sama dengan 2, dan y plus 3z sama dengan 9. Tentukan penyelesaian sistem persamaan tersebut. Ini kalau kita lihat, ada 3 persamaan ya, dan ada 3 variabel. Walaupun di setiap persamaan ternyata hanya ada 2 variabel, ini ya, tapi tetap semuanya itu ternyata ada 3 variabel. Ini sebenarnya kalau kita tulis tuh bisa seperti ini. 3x plus 2y plus 0z sama dengan 9. Yang ini 4x plus 0y min z sama dengan 2. Yang ini 0x plus y plus 3z sama dengan 9. Nah, ini. Bisa ditulis juga seperti ini. Ini tuh untuk menunjukkan ke kalian kalau sebenarnya ini bisa ditulis dalam bentuk 3 variabel. Nah, di sini karena ada 3 variabel dan ada 3 persamaan, maka kita bisa mencari nilai x, y, z-nya. Nah, ini apakah penyelesaiannya satu penyelesaian, banyak penyelesaian, atau tidak ada penyelesaian? Dilihat sekilas saja, ini sudah jelas hanya ada satu penyelesaian. Kenapa? Karena bukan saling kelipatan. Kan? Bukan saling kelipatan. Nah, kita akan menyelesaikannya dengan langkah-langkah berikut. Ini langkah yang saya ambil ya, nanti kalian bisa menggunakan cara yang lain juga bisa. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu dengan mengeliminasi. Cara mengeliminasinya berarti nanti bisa menggunakan, akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Kita cari yang koefisiennya sama atau buat koefisiennya sama terus dieliminasi. Langkah kedua saya gunakan substitusi dan langkah yang ketiga yaitu tinggal kita menyimpulkan. Nah, langkah pertama, saya akan memilih persamaan untuk dilakukan eliminasi. Yang kita bisa lakukan eliminasi, itu kalau kita lihat ya, itu sebenarnya bisa mana saja yang kalian pilih. Misal mau pilih persamaan 1, 2 juga boleh, 2, 3 juga boleh. Misal kalau kalian mau menggunakan 1, 2, yang dieliminasi apa kira-kira? 1 dan 2, yang dieliminasi jelas X-nya ya. Kenapa X? Ya, karena yang ada di 1 dan 2 itu variabel X. Kalau yang di persamaan 1, variabel Z-nya itu tidak ada, atau ada tapi koefisiennya 0. Yang di persamaan 2, variabel Y-nya juga tidak ada. Bisa dikatakan ada tapi koefisiennya 0. Berarti jelas kalau kalian mau menggunakan persamaan 1, 2, yang dieliminasi itu X. Dieliminasi itu cara gampangnya dihilangkan. Cara mengeliminasi itu bagaimana? Berarti nanti ini dikalikan yang KPK-nya. Sampai menggunakan KPK yang terkecil. Berarti nanti bisa menjadi angka 12 ya. Yang atas kali 4, bawah kali 3. Atau misal kalian mau memakai persamaan yang lain. Misal ya, mau pakai 2, 3. Yang dieliminasi apa? Yang ada di 2, ada di 3 juga. Jelas Z ya. Yang karena ada di 2 dan 3 itu Z. Kemudian misal mau menggunakan 1 dan 3. Yang dieliminasi itu apa? Jelas Y ya. Ini ada Y, ini ada Y. Nah, bagaimana kalau ternyata ada 3 variabel di setiap persamaan? Yang dipilih yang mana? Kalau ini kan dilalah, ini contohnya hanya ada 2 variabel di setiap persamaan. Kalau ada 3 variabel bagaimana? Berarti nanti kalau ada 3 variabel, kalian mengeliminasinya itu 2 langkah. Misal, 1, 2 dapat 1 persamaan, dieliminasi. Nanti terus 2, 3 juga dieliminasi. Yang dieliminasi itu variabel yang sama, agar nantinya memperoleh persamaan 4 dan persamaan 5, yang hanya terdapat 2 variabel yang sama.
Gitu ya, nanti akan ada contoh yang lebih jelas. Nah, ini untuk yang contoh 1 dulu. Saya misal mau mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Seperti tadi yang saya jelaskan, jelas yang dieliminasi itu X, berarti atas kali 4, bawah kali 3. Nah, sini udah sama-sama 12, tandanya sama-sama plus di sini ya. Berarti dikurang. Diperoleh hasilnya 8Y plus 3Z sama dengan 30. Ini misal kita sebut persamaan 4. Kita tadi sudah punya persamaan 4 dan di soal kita punya persamaan 3. Nih. Berarti kan sama-sama ada YZ, di sini juga ada YZ. Berarti kita bisa mencari nilai Y dan nilai Z-nya. Nah, ini karena sama-sama udah angkanya 3, berarti tidak perlu dikali ya. Langsung saja ini berarti dikurang, peroleh hasilnya ini. Y-nya hasilnya 3, Z-nya nanti tinggal disubstitusi. Nah, Z tadi bisa disubstitusi ke mana saja, Y tadi bisa disubstitusi ke mana saja yang kalian inginkan, yang memudahkan kalian dalam perhitungan. Ini saya substitusi ke persamaan 1 untuk mencari nilai X. Kemudian untuk mencari nilai Z, saya substitusi ke persamaan 3. Atau tadi ke persamaan 4 langsung juga bisa. Terserah mana yang kalian pakai yang menurut kalian mudah. Diperoleh Z-nya itu 2, berarti diperoleh X-nya 1 dan Z-nya 2, berarti kesimpulannya penyelesaian sistem persamaan tersebut adalah 1, 3, dan 2. Kita ke contoh soal yang kedua. Diketahui sistem persamaan linear 3 variabel berikut diminta menentukan nilai X, Y, dan Z. Kalau kalian lihat, ini sesuai yang tadi saya sampaikan, saya akan membahas yang di setiap persamaan ada 3 variabel. Ini ya, ada 3 variabel semuanya. Tapi ini ternyata ada pecahan. Kan pecahan ini agak ngeribeti gitu ya. Dilihat itu agak mumeti. Nah, gimana caranya biar soal ini itu lebih mudah kita selesaikan? Nah, caranya yaitu berarti kita hilangkan penyebutnya. Cara menghilangkan penyebutnya bagaimana? Berarti nanti dikali dengan ini penyebutnya. Berarti semuanya nanti dikali 3. Nah, ini semuanya kali 7. Ini semuanya dikali 5. Bukan dihilangkan ya, tapi dibuat biar 1. Biar jadi 1. Bilangan per 1 kan berarti bisa dihilangkan tuh penyebutnya. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, ubah konstanta menjadi bilangan bulat. Konstanta yang saya maksud itu yang bagian sini ya, atau bisa disebut koefisien ya, bukan konstanta ya. Ini nanti kita rubah menjadi bilangan bulat. Nah, ini kan kalau dipisah menjadi 1/3X tambah 2/3Y. Ini 3/7Y, ini 2/7Z. Nah, ini saya rubah saja di sini langsung ya. Harusnya ini koefisien. Atau bisa juga dan konstanta ya, dan konstanta. Langkah kedua, sama seperti contoh sebelumnya, eliminasi, ketiga substitusi, dan yang keempat kesimpulan. Yang langkah pertama yang kita lakukan akan mengubah semua konstanta dan koefisien menjadi bilangan bulat. Nah, cara mengubahnya berarti ini itu semuanya dikali 3. Saya kalinya pakai simbol dot saja ya, biar tidak keliru dengan X. Dikali 3 berarti menjadi, saya tulis dulu tidak masalah ya, 3. X plus 2Y/3. Terus, ini 2 ini juga kali 3, berarti min 2 kali 3, berarti jadinya min 6 ya, min 6Z. 4 kali 3, berarti 12. Nah, ini 3-nya kan bisa dicoret. Nah, jadinya X plus 2Y min 6Z sama dengan 12. Ya, X plus 2Y min 6Z sama dengan 12. Nah, ini saya hapus dulu oret-oretannya. Nah, ini sama persis nih. X plus 2Y min 6Z sama dengan 12, kita dapat persamaan 1.
Kemudian kita ke persamaan yang kedua, ini sama, berarti kalikan 7, caranya sama ya dengan yang oret-oretan tadi. Kalikan 7, berarti ini, tulisnya seperti ini, 7 kali 3x, 7 kali yang ada di dalam kurung, terus 7 kali min 4. 7-nya ini dicoret. Nah, hasilnya menjadi 7 kali 3x, 21x, ini ditulis saja, 3y min 2z sama dengan min 28. Dapat persamaan 2. Kemudian yang persamaan ketiga yang ada di soal, kita kalikan 5, berarti menjadi seperti ini. Dapat persamaan 3. Kita sudah dapat 3 persamaan ini, tinggal kita mau melanjutkan eliminasi. Yang mau kita eliminasi yang mana? Bisa 1, 2, berarti harus ada 2 eliminasi ya. Misal saya mau pakai 1, 2, dan 2, 3. Atau bisa juga 1, 2, dan 1, 3. Atau yang lain juga boleh. Nah, saya mau eliminasi dari persamaan 1, 2. Yang saya eliminasi itu yang Z. Apakah harus Z, Bu? Tidak. Misal kalian mau eliminasi Y, tidak masalah. Tapi nanti di persamaan yang lain yang dieliminasi juga Y-nya. Nah, ini saya mau eliminasi Z, berarti saya buat menjadi 6. Atas kali 1, bawah kali 3. Karena ini tandanya sama, berarti jelas dikurangi. Nah, hasilnya ini dapat persamaan 4. Kemudian saya akan mengeliminasi Z juga dari persamaan 1 dan 3. Kalau tadi kalian mengeliminasi Y di persamaan ini, di sini juga harus mengeliminasi Y. Nah, saya akan mengeliminasi Z atas kali 1, bawah kali 6. Nah, hasilnya ini ya. Ini karena min sama plus berarti pakainya tanda plus. Ini sudah dijelaskan di SMP ya. Diperoleh persamaan 5. Nah, saya tulis semuanya ini ya, persamaan 4 dan 5. Karena kita sudah punya persamaan 4 dan 5, berarti kita bisa mencari nilai X atau nilai Y di sini. Pakai eliminasi substitusi. Nah, ini saya pakai eliminasi dulu. Saya akan mengeliminasi X, berarti atas kali 13, bawah kali 6, 2. Atau mau kalian atasnya kali 3, atasnya kali 1, bawahnya, ya, memang harus seperti ini ya, 13 kali 4 itu ternyata 52 ya, bukan 62. Berarti harus seperti ini. Atasnya kali 13, bawahnya kali 62. Ini bisa pakai bantuan kalkulator ya, kalau bingung. Karena ini kan biar kalian paham konsepnya saja. Besok kalau ulangan jangan pakai kalkulator. Nih, karena tandanya sini min, sini plus, berarti pakai dijumlah. Hasilnya adalah 4. Kalau kalian menemukan cara perhitungan yang lebih mudah, bisa digunakan juga. Kita peroleh hasilnya itu Y sama dengan 4. Berarti tinggal kita mencari nilai X dan nilai Z-nya. Nah, saya akan mensubstitusi nilai Y tadi, Y sama dengan 4 ke persamaan 4 untuk mencari nilai X. Kenapa tidak pakai 1, 2, 3? Karena kalau kita pakai 1, 2, 3, masih ada variabel Z yang belum kita ketahui. Kalau mau mencari X, berarti harus pakai 4 atau pakai 5. Yang Y-nya kita sudah tahu, tinggal kita masukkan saja kan tinggal X. Nah, diperoleh X-nya itu min 2. Baru kita mencari Z-nya bisa pakai 1, 2, atau 3. Nah, saya pakai 1. Diperoleh hasilnya Z-nya adalah min 1. Berarti diperoleh X-nya min 2 dan Z-nya 1. Kesimpulannya, diperoleh nilai X sama dengan min 2, Y-nya 4, dan Z-nya min 1. Kita ke contoh soal yang terakhir. Ini kalau kalian lihat sama ya, ada 3 variabel dan ada 3 persamaan. Cuman bedanya di sini itu persamaannya, di setiap persamaan variabelnya itu ada di penyebut. Ada di bawah nih. Nah, kalau menyelesaikan seperti ini kan agak kesusahan ya. Bagaimana caranya biar ini lebih mudah kita selesaikan? Nah, caranya yaitu kita pakai bantuan permisalan. Langkah pertama kita permisalan, langkah kedua eliminasi, langkah ketiga substitusi, dan langkah yang keempat disubstitusi hasil kebersamaan atau bisa disebut kesimpulan ya. Nah, ini kita akan melakukan permisalan.
Kita misalkan 1 per X plus 1 itu sama dengan P. Atasnya pasti 1 per ya. Ini untuk memudahkan saja. Jangan, misal di soalnya tadi 6. Jangan dibuat 6 per X plus 1 sama dengan P. Nanti yang lainnya akan kesusahan. Buat saja jadi 1 per X plus 1. Ini nanti jadi 1 per Y min 1. Ini 1 per Z yang kita gunakan untuk permisalan. Nah ini 1 per X plus 1 sama dengan P, 1 per Y min 1 sama dengan Q, dan 1 per Z sama dengan R. Berarti persamaan ini jelas bisa kita rubah menjadi ini. 6P plus 2Q min 8R. Kalau kalian bingung di langkah kedua ini, di langkah ini baris kedua, langsung saja. Ini kan per X plus 1 berarti 6P, ini 2Q, ini 8R gitu ya. Ini kan sebenarnya 6 hanya saya keluarkan, 2-nya saya keluarkan, 8-nya saya keluarkan. 8 kali 1 per Z kan sama saja 8 per Z. Ini ya, jadi 6P plus 2Q min 8R. Dapat persamaan 1. Yang persamaan kedua juga. Ini yang ada di soalnya tadi ya. Nah, jadinya 3P min 6Q plus 4R sama dengan min 1. Persamaan yang ketiga, jadinya 9P plus 10Q plus 12R sama dengan 11. Berarti kita sudah dapat 3 persamaan nih. 3 persamaan yang variabelnya itu PQR dengan P tadi itu permisalannya 1 per X plus 1, Q itu 1 per Y min 1, dan R-nya itu 1 per Z. Nah, kita tujuannya sekarang mau mencari P-nya berapa, Q-nya berapa, dan R-nya berapa. Sama ya dengan langkah di contoh yang kedua tadi, yaitu kita eliminasi dua persamaan, misal 1, 2, dan 2, 3, atau 1, 2, dan 1, 3, atau yang lain juga boleh. Kita eliminasi, dan yang kita eliminasi itu sama. Kalau mau pakai P terus, Q terus, R terus. Nah, ini saya mau pakai P yang saya eliminasi. Berarti atas kali 1, bawah kali 2. Nah, diperoleh hasilnya ini ya, dapat persamaan 4. Kemudian saya akan mengeliminasi P dari persamaan 2, 3. Hasilnya jadi, oh ternyata langsung ketemu Q-nya, malah mudah berarti. Karena ternyata 9, ini P-nya sama-sama 9, R-nya sama-sama 12. Kita bisa langsung peroleh Q. Q-nya berarti dapat setengah. Berarti nanti kalian tidak perlu eliminasi 4 dan 5 ya. Biasanya kan kita perlu eliminasi 4 dan 5. Nah, ini ternyata langsung peroleh hasil. Q-nya sama dengan setengah, malah memudahkan. Nah, tinggal Q-nya kita substitusi ke persamaan 4. Kenapa tidak 1, 2, 3? Sama seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Kalau kita pakai 1, 2, 3, nanti R-nya malah bingung karena kita belum tahu nilai R-nya. Nah, kita ke persamaan 4 biar langsung ketemu R. Nah, ini diperoleh hasilnya R-nya adalah 1 per 4. Kita sudah peroleh Q, sudah peroleh R, tinggal cari P. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Saya pakai 1. Diperoleh hasilnya adalah P-nya 1 per 3. Diperoleh tadi P-nya 1 per 3, Q-nya setengah, dan R-nya itu sama dengan 1/4. Nah, ini ya. Tapi ingat, ini bukan penyelesaian. Kenapa? Karena penyelesaian yang di soal yang dimintakan X, Y, Z-nya, bukan P, Q, R. Berarti kita perlu substitusi masing-masing ini ke permisalan. Berarti misal yang P ya. Nih, tadi 1 per X plus 1 sama dengan P. P-nya kan 1 per 3. Sudah 3 kali silang saja. 1-nya kali 3, 1-nya kali X plus 1. Nah, hasilnya kan ini. X plus 1 sama dengan 3, berarti X sama dengan 2. Kemudian, yang ini, yang Q, berarti ganti jadi setengah. Diperoleh hasilnya Y-nya sama dengan 3. Yang Z, 1 per Z sama dengan R. 1 per Z sama dengan 1 per 4, berarti jelas Z-nya sama dengan 4. Berarti kesimpulannya, penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah 2, 3, dan 4.
2, 3, dan 4 ya, bukan 1/3, 1/2, 1/4, tapi yang X, Y, Z, berarti 2, 3, dan 4. Ya, sampai sini adakah yang kalian belum paham? Adakah yang akan ditanyakan? Jika ada, silakan bisa bertanya di video ini, bisa juga di grup WAG, atau juga bisa melalui Google Classroom. Terima kasih, semoga selalu dalam keadaan sehat.